Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Wahab dengan NIM 21050111097. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengujian data yang dimulai dari uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Baik, untuk pertama kita siapkan dulu data yang akan kita buat. Bisa kalian lihat di layar, saya sudah memulai data dari Excel. Bahwa kita copy dulu data yang ada di Excel di SPSS. Kemudian kita ganti desimalnya jadi 0. Kita ganti dengan nomoran seperti ini pada masing-masing variabel. Dan yang terakhir ini adalah kolom independen. Mesinnya kita akan di scale. Baik, untuk menghemat waktu akan saya pause terlebih dahulu videonya. Baik, setelah semua data telah dipindah ke SPSS, saya akan melakukan yang pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner itu valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk menguji validitas ini di SPSS bisa kita lakukan seperti ini. Yang pertama yaitu pencet analyze, terus beri correlate, bivariate, kemudian pilih variabel mana, independen dan variabel dependen yang ingin diuji validitasnya. Untuk yang pertama ini, saya akan menguji data pada variabel X pertama dengan variabel independen kualitas produk. Setelah saya highlight dengan warna kuning ini, saya pindah ke variabel. Kemudian pada correlation coefficient ini dipencet Pearson. Kemudian klik OK. Tunggu sebentar dan akan muncul seperti ini. Yaitu yang kita lihat di sini adalah Pearson correlation. Bisa kita lihat X1 Pearson correlation-nya pada variabel dependen yaitu 0,594. Ini berarti menunjukkan bahwa indikator ini valid. Bisa valid karena standarnya kita harus memakai 0,05 dan ini lebih dari 0,5. Untuk data yang lain bisa kalian coba sendiri caranya. Baik, untuk yang kedua saya akan menggunakan uji reliabilitas. Uji ini merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner. Kuesioner itu dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang ini terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas ini saya akan menggunakan uji statistik Cronbach-Alpha, di mana kalau konstruk dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha ini lebih dari 0,60. Baik, untuk caranya bisa kita pencet analyze, scale, terus lihat reliability analysis.
kita pindahkan variabel independen saja ke items pada kelompok. Terus kita pencet statistik dan centang pada item, skill effective dan correlation. Klik continue. Ya, oke. Dan setelah kita tunggu hasilnya seperti ini. Yang kita lihat itu adalah reliability statistik. Bisa kita lihat pada kolom Cornpex Alpha based on standardized item, nilainya 0,683. Seperti yang saya katakan tadi, agar variabel ini dikatakan reliable harus di atas 0,60. Pada hasil yang saya uji ini ternyata hasilnya adalah 0,683 yang bisa dikatakan berarti variabel pada variabel yang saya uji adalah reliable. Baik, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara compare means. Caranya kita pencet analyze, compare means, pilih means, dan masukkan variabel dependen dan variabel independen. Independent list, dan kemudian pada dependent list klik option dan pencet test for linearity, continue, klik OK. Ya, setelah kita klik OK akan muncul seperti ini. Yang kita lihat itu adalah ANOVA table. Kita lihat ini ANOVA table yang pertama ini menunjukkan hubungan dengan keputusan pembelian dengan kualitas produk. Kita lihat di sini sigmanya adalah 0,12. Agar ada hubungan yang linear secara signifikan ini ditunjukkan dengan nilai sigma yang lebih dari 0,05. Di sini variabel keputusan pembelian dan kualitas produksi menunjukkan angka 0,12 yang berarti ada hubungan linear secara signifikan pada variabel independen dan dependen. Bisa kita lihat yang selanjutnya. Pada keputusan pembelian dan promosi juga di atas 0,05. Pada keputusan pembelian dengan desain di atas 0,05. Bisa disimpulkan bahwa variabel-variabel independen memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel independen. Bila kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita melakukan yaitu pada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini saya akan menggunakan linearitas, normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas. Yang pertama yaitu uji linearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dengan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk mengetahui linearitas ini bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama scatterplot graph dan compare means. Untuk melakukan uji linearitas dengan scatterplot graph bisa kita lakukan seperti berikut, yaitu analyze, regression, linear. Kemudian pada kolom dependen kita masukkan variabel dependennya. Di sini saya menggunakan KP yaitu keputusan pembelian. Itu independennya kita masukkan total dari sejumlah variabel yang saya namai dengan seperti ini. Kemudian kita pencet save dan pada predict value kita unstandardized. Klik continue. Klik OK. Kemudian kita pencet graph dan legasi dialog. Kemudian pilih scatter slash dot. Pilih simple scatter, klik define.
pada ini di sini pada kolom ini kita pilih standardized residual, kita pencet untuk y-axis, dan standardized predict value kita pencet pada x-axis dan klik OK. Dan kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul ini, dari ini kita mengetahui kalau rebaran nilai-nilai ini membentuk pola yang acak. Berarti asumsi linearitas terbunyi, yang berarti ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk data yang memiliki sampel lebih dari 30, sebaran data akan normal. Dapat juga dilakukan perhitungan dengan SPSS dengan melihat hasil asimsik lebih dari 0,05. Caranya kita pencet analyze, kemudian kita pada non-parametric test, kita pencet dikasih dialog, kemudian one sample KS, kemudian kita pilih unstandardized residual res yang paling terakhir. Kemudian kita pindah ke atas variable list dan klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya. Jadi bisa dilihat di sini asimsiknya itu 0,200. Kita simpulkan kalau data ini berarti berdistribusi dengan normal karena lebih dari 0,05. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan uji multikolinearitas. Sini adalah untuk mengukur tingkat keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nah, kita ambil keputusannya itu dilihat dari nilai toleransi dan VIF. Nilai toleransinya itu harus lebih dari nilai sigma harus lebih dari 0,10. Dan nilai VIF harus kurang dari 10. Caranya bisa kita pencet analyze, regression linear, dan kita akan variable dependent dependentnya kita masukkan, dan pada statistik kita pencet, dan pada kolom ini kita pencet collinearity, diagnostic, klik continue dan klik OK. Setelah kita OK, kita akan muncul hasilnya seperti ini. Kita lihat pada koefisien. Di sini kita dapat melihat kalau toleransinya itu pada variabel bebas ini 0,749, 0,839, 0,330. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas karena jumlah sigma lebih dari 0,10. Bisa dilihat dari VIF-nya juga 1,1, 1,3, berarti kan kurang dari 10. Nah, tidak terjadi multikolinearitas. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini mengenai sama atau tidak varians residual dari observasi yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik itu homoskedastisitas, berarti sama residualnya, atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas varians. Caranya itu bisa dengan melakukan uji Gleiser. Caranya kita pencet dulu analyze, regression linear, kemudian kita pilih save. Ada kolom residual kita centang seperti ini. Oke, continue, klik OK. Setelah kita klik OK, kemudian kita akan klik transform dan compute variable. Ketika di sini ABS UI. Kemudian kita pencet pada function group all, nanti akan muncul di function and special variable itu ABS. Di sini kita pencet ABS, kemudian kita pencet tanda panah di struct. Dan setelah kita pencet ABS,
nanti di sini akan muncul tanda panah, dan di situ kita pencet standardized residual res 2 yang paling terakhir pokoknya. Kita klik OK. Nanti kalian klik OK, nanti kita kembali lagi ke analyze, kemudian regression linear. Pada menu dependent kita ganti dengan ABS yang tadi. Selanjutnya kita klik save, dan pada kolom unstandardized kita uncheck, kemudian klik continue, kemudian klik continue, klik OK, dan kita akan hasilnya kita terlihat. Kita lihat pada hasil sigma pada variabel bebas ini, kita lihat pada sigmanya. Di sini ternyata sigmanya itu 0,21, 0,195, 0,5331. Jadi variabel-variabel ini terjadi gejala heteroskedasitas karena nilainya itu lebih dari 0,05. Baik, yang terakhir adalah uji hipotesis. Hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu uji T dan dengan uji F. Uji T ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel independen, berbeda dengan uji F yang bertujuan untuk melihat pengaruh gabungan dari variabel independen dengan variabel dependen. Untuk caranya bisa dilihat, kita pencet analyze, dan regression linear, kita masukkan dependen dan dependennya tanpa mengubah apapun di sini. Langsung kita klik OK. Dan dari sini kita bisa melihat untuk uji T, kita lihat koefisiennya. Kita lihat pada T biasa disebut yaitu T hitung. Kita lihat kalau KWP 4,713, PR 0,740, dan desain 1,814. Untuk pengambilan keputusannya, kita melihat D tabelnya. Dari data yang saya ambil ini, D tabel yang didapatkan yaitu 1,976. Berarti X2 dan X3, PR dan desain, promosi dan desain ini kan kurang dari 1,976. Berarti masing-masing variabel ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedang karena nilai kualitas produksi 4,713 berarti kan lebih dari 1,976. Maka variabel kualitas produksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk pengambilan keputusan 1,976 yaitu yang biasa disebut T tabel, itu bisa kalian lihat pada T tabel di internet. T tabel ini dipengaruhi oleh jumlah responden dan juga jumlah variabel. Kemudian untuk uji F kita lihat di tabel yang di atas yaitu ANOVA. Saya lihat di sini F-nya itu 16.677. Ini bisa disebut F hitung. Untuk pengambilan keputusannya kita menggunakan F tabel yaitu 2,667 seperti uji T. F tabel ini juga bisa dilihat di internet. Tabelnya yang tabelnya itu dipengaruhi oleh jumlah responden dan juga variabel. Di sini saya memperoleh jumlah F tabelnya 2,667. Dari sini kita mengetahui kalau terbukti bahwa pengaruh yang signifikan dari kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian. Jadi semua variabel bebas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen yaitu keputusan pembelian karena F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
kesempatan pada kali ini. Mohon maaf ada dasar kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.